warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faromalia Yusriati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi pendidikan biologi nomor induk mahasiswa 2906072 di Universitas Negeri Manado. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi interaksi komponen ekosistem pada siswa kelas 10 Teknik Otomotif SMK Telekomunikasi Tunas Harapan dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan semuanya berdiri. Biar semangat semua ya. Oke. Wahyu. Sini Wahyu. Wahyu sini Wahyu. Ya Wahyu sini. Contoh sini. Nah, yuk. Dipimpin temannya ya. Yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan kalian semua. Adakah yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Oke, semoga Jundi dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalaupun dalam keadaan sakit, semoga segera sembuh. Oke, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan salah satu memimpin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya bacakan tujuan pembelajaran yang pada intinya peserta didik nanti dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi ekosistem, adakah yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Siapa yang masih ingat? Luis. Apa Luis? Pembelajaran sebelumnya apa Luis? Oh ya, Dimas, ayo Dim, yang keras ya Dim. Masih kan kemarin belajar tentang energi dan perubahannya. Oke, energi dan perubahannya. Siapa yang sudah berhasil mempelajari tentang energi dan perubahannya? Pisang sebagai pengganti baterai, perubahan energi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kemarin kelompoknya Puji Andika ternyata sudah membuat perubahan energi dengan menggunakan kulit pisang yang dirubah menjadi pengganti batu baterai. Saya akan memberikan soal pretest. Silakan kalian isi nanti ya. Linknya akan saya share ke ketua kelas. Adakah yang rumahnya area Bawen, Prengapus? Siapa aja nih? Yaco, rumahmu mana Yaco? Bawen. Siapa lagi? Puji Andika, Hafid, Dimas. Ternyata banyak yang dari sana ya. Adakah di area Bawen, Prengapus, Ungaran yang lahannya berubah atau beralih fungsi? Ada. Apa saja Din? Dan dibuat jadi kampus. Kampus apa Din? Oh, masih ada, masih pembangunan ya? Oke, Andika? Dulunya lahan buat sawah, sekarang buat eksito Ungaran.
Nah, ada perubahan dari Andini dan Puji Andika. Ada perubahan atau peralihan alih fungsi lahan. Kata Andini itu Bu, lahannya jadi kampus. Kampus apa, Andin? Belum tahu Bu, karena belum jadi. Kalau kata Andika, Puji Andika, oh di sana sekarang akan dibangun exit tol. Nah, itu merupakan alih fungsi lahan. Jadi, alih fungsi lahan adalah coba yang cowok-cowok di sini. Alih fungsi lahan adalah oke, Agung. Apa, Agung? Alih fungsi lahan adalah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pinter. Jelas semua ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Selanjutnya, saya akan memutarkan video yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Silakan diperhatikan. Yang merasa rumahnya area Prengapus dan sebagainya. Mana tuh? Itu daerah mana tuh? Bawen ya. Nah, itu sekilas gambaran tentang yang akan dijadikan exit tol yang tadinya ada ekosistem atau apa namanya lahan yang bisa digunakan, ada biotik yang hidup di situ, maka semuanya akan teralih fungsi. Oke, sudah punya gambaran ya? Punya. Kalau sudah tahu makna dari alih fungsi lahan, saya tanya yang pertama, adakah dampak positif yang kalian dapatkan dari alih fungsi lahan? Ada. Sudah tahu, coba sebutkan satu saja. Angga, apa enggak? Oke. Kemudian adakah dampak negatif? Ada. Inef, pojok sana dan pojok sana. Inef apa Nef dampak negatifnya, Nef? Berkurangnya lahan pertanian. Terus Perkebunan dan perumahan serta lingkungan suhu panas. oke. Itu merupakan dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang anak-anakku semua kelas 10K, silahkan kalian membuat kelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 orang dan duduklah mengelompok. Diskusikan tentang alih fungsi lahan, dampak positif dan dampak negatifnya. Beberapa sudah disebutkan oleh teman-temanmu. Kemudian yang kedua, tuliskan simbiosis yang atau terganggu nggak simbiosisnya di situ. Pastinya Bu terganggu, misalnya jawabannya seperti itu. Berikan alasannya. Kalian tak share link ini ya, tak share form untuk pembagian tugas ya. Siapa yang mau membuat, membuatnya bareng-bareng. Di koordinator kelompok, siapa yang nanti akan mempresentasikan, siapa yang nanti akan mencari materinya gitu ya. Tak share dulu. Pembagian tugas nih contoh. Kamu dapat yang apa? Kamu jadi apa, Dava? Koordinatornya kamu ya, Pak? Oke. Terus yang presentasi siapa nanti? Oke, Naza. Terus kamu bagian apa? Cari materi. Cari materi. Cari materi juga. Terus yang mau membuat kanvas siapa? Andini. Bisa buat nggak, Din? Bisa nggak, Din? Bisa ya? Oke. Silakan kalian menamai kelompok kalian dengan nama, ini berapa kelompok tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lambang sila Pancasila. Adakah yang ingat lambang sila Pancasila?
Ada 5 sila ya, pas sesuai dengan kelompok untuk memupuk nasionalisme kalian. Wes yuk, silahkan didiskusikan sesuai dengan materi kita saat ini, alih fungsi lahan. Materinya mana, coba lihat. Ya, dibuat di Canva. Oh, yang mencari materi siapa ini? Marta sama Lupi. Oke, silahkan kalian mencari materi, boleh di internet. Kalau ada yang mau mencari materi di buku, silahkan. Yang di internet juga boleh. Bahaya tak? Coba lihat yang sampai di mana membuatnya. Apa itu ciri-ciri jenis pakan gitu? Oke, kelompok ini sudah jadi. Angkat kepalanya kita ngantuk. Angkat kepalanya biar nggak ngantuk. Loh, udah jadi no? Belum. Oh belum, baru template-nya toh. Didiskusikan. Yang namanya kelompok itu berarti kan harus berdiskusi. Sudah buat? Oke. Siapa yang mau maju duluan? Ini nanti kan kalian presentasikan. Silakan dioperasikan. Siapa yang mau maju? Mau sesuai urutan sila Pancasila atau ada yang mau maju duluan? Oke, sip. Kelompok rantai nomor 1. Silakan kelompok rantai. Naza, kelompoknya mana, Naza? Duduk sesuai kelompoknya toh, Naza. Ya. Yuk, silakan. Saya duduk di belakang ya. Oke. Yuk, silakan. Dampak positif pengalihan lahan 1. Silakan diperhatikan, ada yang mau tanya. Yuk, ya coba mau tanya ya, silakan. Teman-teman kelompoknya siap-siap, kalau tidak bisa menjawab dibantu ya. Yuk. Biar jelas yang lainnya juga. Wahyu, perhatikan dulu yuk. Dava. Terpenuhnya kebutuhan pemukiman masyarakat. Yang kedua, lapangan pekerjaan dan terbuka. Kepadatan penduduk utama di perkotaan bisa dikurangi. Taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Oke. Dan terakhir, terbukanya kegiatan investasi dalam beragam bidang. Oke, seperti itu jawabannya ya, Co. Ditutup. Ya kalau mau dikasih juga nggak apa-apa sih. Udah. Nggak dengar. Ya, siapapun. Adakah yang mau bertanya? Ada yang mau tanya enggak? Puji Andika mungkin? Sudah jelas ya? Will mau tanya enggak, Will? Oke, sudah jelas mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya
Yuk selanjutnya. Kelompoknya siapa selanjutnya? Kalau bintang udah, rantai udah, selanjutnya berarti pohon beringin ya. Oke, pohon beringin maju. Yuk silakan pohon beringin, ayo. Oh, salah share ya. Oke, yang lain dulu aja. Oke, banteng dulu ya. Yuk, banteng dulu. Yuk, banteng dulu. Silakan maju, nanti dioperasikan ya. Yang mau maju Fawas. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok dampak positif alih fungsi lahan, alih fungsi dampak negatif alih fungsi lahan, sedangkan dampak negatif dampak adanya alih fungsi lahan ini juga berdampak positif bagi masyarakat. Terdapat lowongan kerja baru untuk bekerja di sekitar perumahan serta para masyarakat mengambil alih membuka usaha seperti warung makanan atau blok dan ruko di sekitar kawasan. Dampak negatif alih fungsi lahan. Sedangkan dampak negatif alih fungsi lahan tersebut menjadikan kurangnya lahan pertanian, kawasan permukiman menjadi padat, berkurangnya hasil pertanian. Dampak negatif alih fungsi lahan. Sudah? Adakah pertanyaan? Ya. Yuk, ujian juga. Ujian juga. Dampak positif di daerah pegunungan contohnya apa? Gunung. Alih fungsi lahan ini Di contohnya dataran apa? tinggi. Alih fungsi lahannya apa? Ya, hutan jadi apa itu? Oh, ya misalnya itu terjadi di dataran tinggi itu dampak positifnya apa? Dampak positifnya jadi lahan lowongan pekerjaan. Akan menambah lowongan pekerjaan. Iya. Misalnya, boleh dibantu Wisata. Oh, bisa jadi wisata. Wisata alam. Wisata alam. Mungkin karena apa? Mungkin karena pemandangannya ya, view-nya bagus gitu ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang alih fungsi lahan. Yaitu ada tiga, yaitu adalah positif dan negatifnya, simbiosis dan interaksi biotik dan abiotik. Kita mulai dengan positif. Dampak positif alih fungsi lahan adalah lowongan kerja baru untuk bekerja di sekitar perumahan serta para masyarakat mengambil alih membuka usaha seperti warung makan atau blok dan ruko sekitar kawasan. Dampak negatif dari alih fungsi lahan. Dampak
negatif alih fungsi lahan adalah menjadikan kurangnya lahan pertanian, kawasan bukan menjadi padat, berkurangnya hasil pertanian, kurangnya lapangan kerja pertanian, serta berkurangnya area resapan air yang bisa menyebabkan terjadi banjir dan kekeringan. Yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis adalah sebuah jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Organisme tersebut masing-masing disebut simbion yang berasal dari contohnya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis mutualisme adalah contohnya adalah hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Yang terakhir adalah biotik dan abiotik. Interaksi komponen biotik dengan abiotik merupakan pembentuk suatu ekosistem. Interaksi ini berupa aliran energi dan biokimia dan produktivitas ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu sendiri. Oke, selanjutnya dengarkan dulu. Selanjutnya, silakan duduk dulu. Ya, udah ya, Jo. Oke, itu tadi presentasi dari setiap kelompoknya. Dan semua sudah mengungkapkan tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Ada yang mengatakan dampak positifnya itu mengundang investor asing, betul. Misalnya mengundang investor asing, iya itu akan menjadi itu dampak positifnya ya. Maka di situ nanti akan meningkatkan taraf ekonomi yang ada di lingkungan yang terkena alih fungsi lahan tadi. Tetapi dampak negatifnya juga banyak. Komponen biotik akan terganggu, komponen abiotik akan terganggu juga dan bahkan mungkin bisa jadi rusak ya. Oke. Nah, jadi kalau kenapa enggak? Ya ditutup dulu enggak? Jadi kalau dalam simbiosis yang terjadi di ekosistem itu terganggu, maka akan tercipta ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Komponen abiotiknya terganggu, biotiknya juga terganggu, bahkan beberapa ada yang punah. Gitu. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Sebelum kalian mengisi refleksinya, silakan kalian mengerjakan post test. Tak share di grup ya. Yuk, tak share di grup. Post testnya silakan dikerjakan. Yuk kerjakan semua. Saya tadi kan pretestnya kalian mengerjakan selama 10 menit ya. Sekarang untuk post testnya kerjakan. Kan itu soalnya kalian beberapa. Kerjakan selama 10 menit juga. Yuk silakan dikerjakan dulu. Sudah tak share di grup ya. Kalau poster sama kita semua mengerjakan sendiri-sendiri. Bisa? Setelah ada bisa? Oke, sip. Dapat 100. Udah dapat 100? Oke. Yang lain dapat berapa nih dapat? Oke, Bapak belum selesai. Ya, belum mengerjakan selesai. Ini kenapa belum nangkep ini? Ini jam 200. Oh, sesok. Ngomong
Oke, sudah, silakan disubmit semuanya. Selanjutnya, silakan link yang sudah saya share, silakan kalian buka lagi. Kita akan mengadakan refleksi. Oke, kita adakan refleksi ya. Nama diisi sendiri-sendiri. Nama, kelas. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan yang kamu alami? Yakin tidak? Tadi ada yang bilang sulit jaringan loh. Ada ya? Berarti kendalanya ada di jaringan. Oke, nanti bilang ke sana untuk meningkatkan bandwidth-nya. Dan kalian bisa belajar dengan nyaman. Saran untuk pembelajaran hari ini, tulislah sarannya. Bu Farah, harusnya pembelajarannya seperti apa? Berilah sarannya, saran terbaik kalian untuk pembelajaran hari ini agar kedepannya lebih baik dan menyenangkan. Wahyu, ngantuk Wahyu? Oke, sudah? Oke, kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk. Adakah yang bisa menyimpulkan? Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang alih fungsi lahan? Saya tunjuk ya. Radina, saya ngantuk. Ya ngantuk. Simpulkan pembelajaran hari ini. Sangat edukatif, kesimpulan materinya. Habis, ya. Ya adalah alih fungsi lahan adalah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh, hutan menjadi pabrik. Dampak positifnya perjalanan menjadi lancar. Dampak negatif berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan perumahan serta lingkungan bersuhu panas. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini seperti itu. Tentang dampak positif, dampak negatif sama seperti yang sudah disampaikan oleh Hafiz tadi. Ada dampak positifnya, yaitu apa tadi Hafiz? Dampak positifnya? Perjalanan menjadi lancar. Dampak negatifnya Hafiz? Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan perumahan serta lingkungan bersuhu panas. Oke, nah yang berkaitan dengan biotik dan abiotik tentunya menjadi terganggu ya. Biotiknya mungkin menjadi punah, abiotiknya menjadi rusak. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada? Nggak ada. Oke, gini, saya sudah dapat nilainya beberapa nih. Puji Andika dapat 100. Wahyu ngalamun wae dari tadi. Puji Andika 100, Angga 100. Sakit 50. Sakit iya, sakit 50. Sakit sama Zidan dan 50 sama yang Zidan. KKN-nya 75 loh. Jadi Zidan sama sakit nanti tak kasih remedi ya. Remedi akan saya kasih linknya bagi yang sudah selesai, yang sudah tuntas di atas KKN 75, maka akan saya share untuk pengayaannya. Itu ya, sama dengan yang remedi. Iya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Kita masih di ekosistem, tetapi ini materinya kita baru ya. Nanti kita mempelajari tentang perubahan ekosistem di lingkungan sekitar, masih nyambung dengan materi yang sekarang. Wes, gak ada yang mau ditanyakan nih? Kalau tidak ada, silahkan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Salah satu memimpin. Oh, kursinya dikembalikan dulu. Yuk. Kembali ke tempat masing-masing.
Ya, silakan salah satu memimpin doa. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan berdoa salah satu memimpin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lain ya. Jumlahnya? Oke, ya. Tahun 2022. Program Studi Pendidikan Biologi nomor induk mahasiswa 2906072 di Universitas Negeri Manado. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi interaksi komponen ekosistem pada siswa kelas 10 Teknik Otomotif SMK Telekomunikasi Tunas Harapan dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.